Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran Siu Bunda, Sinau yuk bareng Bu Indah. Are you ready to study English, guys? Don't forget to prepare your book and say basmalah first. Today, we are going to study about future tense, will and be going to. Today, Sue is talking to Helen. Hari ini, Sue berkata kepada Helen, Let's have a party. ayo kita mengadakan pesta. Helen setuju dengan idenya dan berkata, That's a great idea. We will invite lots of people. itu ide yang bagus, kita akan mengundang banyak orang. Later that day, Helen meets Dave. Beberapa waktu kemudian, Helen bertemu dengan Dave. Sue and I have decided to have a party. We are going to invite lots of people. Sue dan saya telah memutuskan untuk mengadakan sebuah pesta. Kita akan mengundang banyak orang. Coba perhatikan dua kalimat di situ ya anak-anak hebat. Kalimat yang pertama yaitu we will invite lots of people. Dan kalimat yang kedua yaitu we are going to invite lots of people. Kira-kira apa perbedaannya di situ? Mengapa yang pertama memakai will dan yang kedua are going to? Yuk langsung aja kita pelajari hari ini ya. We use future tense when we want to talk about the thing or situation in the future. Jadi, future tense ini digunakan untuk menyatakan kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Contohnya di sini, saya akan pergi ke sekolah besok. We can use will and be going to express the activity in the future. Kata yang digunakan pada future tense yaitu will dan be going to, yang artinya akan. We use will when we decide to do something at the time of speaking. The speaker has not decided before. And we use be going to when we have already decided to do something. Perbedaannya di sini, will digunakan ketika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu ketika kita sedang berbicara atau spontan dan tidak direncanakan. Sedangkan be going to digunakan ketika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu sebelum kita berbicara atau sudah direncanakan sebelumnya. The use of will and be going to. We use will for unplanned decision atau sesuatu yang spontan dan tidak direncanakan. And the second, prediction, based on personal opinions. Prediksi berdasarkan pendapat pribadi. We use be going to for planned decision, sesuatu yang sudah direncanakan. And the second, prediction, based on evidence. Jadi di sini untuk menyatakan prediksi berdasarkan bukti. Berarti di sini persamaan antara will dan be going to sama-sama menyatakan tentang prediction atau prediksi. Okay guys, now we are going to study to make a sentence using will. Sekarang kita akan belajar membuat kalimat menggunakan kata will. Yang harus ada dalam kalimat tersebut yaitu subject plus will plus verb one and object. Jadi dalam kalimatnya nanti harus ada subject, kemudian will, dan diikuti verb one atau kata kerja bentuk pertama dan objek. Subjeknya di sini kita bisa menggunakan I, you, they, we, she, he, and it. For affirmative sentence,
He will play football. He sebagai subjek, kemudian diikuti kata will, dan play di sini adalah kata kerja bentuk pertama atau verb 1, kemudian football sebagai objek. For negative sentence, he will not play football. And interrogative sentence, will he play football? The answer can be yes he will or no he won't. Untuk I will bisa kita singkat menjadi I'll. Will not bisa kita singkat juga menjadi won't. To make a sentence using be going to, we can use subject plus to be plus going to plus verb 1 and object. Untuk membuat kalimat menggunakan going to, kita memerlukan subjek, kemudian diikuti to be, dan going to, kemudian verb 1, dan object. For example here, affirmative sentence, they are going to play football. They sebagai subjek, are going to sebagai be going to, and then play sebagai verb 1 atau kata kerja bentuk pertama, football sebagai objek. For negative sentence, they are not going to play football. For interrogative sentence, are they going to play football? The answer can be yes, they are, or no, they are not. Untuk penggunaan to be di sini, kita bisa memakai is, am, atau are. Untuk subjek I, kita memakai am. I'm going to. Untuk subjek you, they, and we, kita memakai are. Untuk subjek she, he, and it, kita memakai to be, is. Penulisan to be-nya sendiri bisa kita singkat sebagai berikut ya. Keterangan waktu yang sering digunakan pada future tense yaitu yang pertama ada kata later atau nanti. Kemudian yang kedua ada kata tomorrow yang artinya besok. For example here, tomorrow morning, besok pagi. And then we have next yang artinya yang akan datang. For example here, next time, lain kali, next year, tahun depan, next week, minggu depan, dan lain-lain. The example of will. We use will to talk about unplanned decision. Kita memakai kata will ketika menyatakan sesuatu yang spontan atau tidak direncanakan. For example here, I'm hungry, I'll buy some food. Saya lapar, jadi saya akan membeli makanan. Pada situasi ini, saya merasa lapar, jadi saya langsung memutuskan untuk membeli makanan. And to talk about prediction, untuk menyatakan prediksi berdasarkan pendapat pribadi. Contohnya di sini, I think it will rain later. Saya rasa ini akan turun hujan. The example of be going to. First, plan decision. Sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya. For example here, I'm going to have a birthday party next week. Saya akan mengadakan pesta ulang tahun minggu depan. Jadi di sini pesta ulang tahun sudah dipersiapkan mulai dari sekarang dan akan dilaksanakan minggu depan. And the second, prediction. Based on evidence, untuk menyatakan prediksi berdasarkan bukti yang telah ada. For example here, look at the clouds. It's going to rain. Lihat awannya ya, sepertinya ini akan hujan. Jadi di sini karena sudah ada bukti awannya mendung, maka prediksinya akan hujan. See you on my next video. Have a nice day. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.